Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa sekalian yang berbahagia. Selamat datang di channel Agus Susanto. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perubahan-perubahan kompetensi suatu SDM supaya bisa diikuti pada keadaan saat ini. Jadi pemirsa, situasi sudah berubah, kita sekarang memasuki era digital, era revolusi industri 4.0. Artinya internet berkembang dengan pesat, semua otomatisasi, digitalisasi, dan sebagainya. Jadi apa saja skill yang dibutuhkan. Itu memang sudah ada yang bahas, ada 10 skill dan sebagainya. Tetapi kali ini kami akan membahasnya secara umum di dalam dunia pendidikan. Jadi umum dulu ya. Jadi pemirsa sekalian, kalau dulu, wah ini pada awal cerita dulu, awal tahun 60-an, 70-an itu yang dituntut adalah keahlian spesifik. Spesifik. Nah, jadi monodisiplin, runcing dan tajam. Nah, gitu. Jadi kalau dulu itu jurusan-jurusan sekolah itu runcing. Ini kasusnya untuk di pertanian seperti yang saya alami. Pertanian, jurusannya apalagi? Wah, ada hama penyakit. Hama penyakit pun dibagi menjadi dua. Hama sendiri, penyakit sendiri. Penyakit nanti dibagi lagi ujungnya. Ada virologi virus, bakteriologi bakteri, jamur mikologi, atau epidemiologi, dan sebagainya. Jadi penguasaan materinya runcing dan ahli betul. Atau dapat dikatakan itu tadi, spesialis. Nah, kan kira-kira begitu. Nah, itu yang terjadi. Waktu berubah. Dengan keadaan ahli waktu itu ya siapa yang menguasai tajam seperti itu ya yang berjaya, sukses begitu. Nah, tapi kemudian berubah lagi. Zaman perdagangan mulai berkembang. Apa yang dituntut berikutnya, periode berikutnya adalah bahasa bilingual. Bilingual. Jadi kalau mau sukses secara internasional, kuasailah bahasa Inggris misalnya gitu. Bahkan sempat bahasa Mandarin atau bahasa Cina. Untuk bisnis yang sukses kan begitu. Jadi kursus-kursus berkembang kan gitu, bahasa asing terutama bahasa Inggris. Itulah kompetensi yang diinginkan supaya lebih meningkat lagi. Nah, itu tidak tidak bisa dihindari. Jadi meningkat ya. Tadi yang monodisiplin tadi yang tajam, ini kurang, pangsa pasar kita kurang, menginginkan selain ahli juga bahasanya bagus kan begitu. Nah, kemudian itulah baru 2 tahap ya. Berkembang lagi pada beberapa dekade yang lalu, ini berkembang lagi bahwa lulusan suatu sekolah itu mempunyai kompetensi yang multidisiplin. Sehingga lebih general lagi karena supaya diasah menjadi tajam itu mudah kan gitu. Sehingga contoh ya, ini contoh saja bahwa jurusan agak di general, dulu kan jurusannya tajam, fitopatologi contohnya ini saya itu jadi agroteknologi karena supaya multidisiplin. Nah, lebih umum untuk memenuhi pangsa pasar yang agar bisa semua. Agroteknologi itu artinya ya pertanian apa saja bisa kan gitu. Tinggal minatnya tadi ada minat alam penyakit, agronomi dan sebagainya. Nah, inilah karena tuntutan zaman. Apakah itu cukup sekarang? Wah, itu permasalahannya itu. Berkembang, makanya dulu kan ada itu kan belum cukup ada link and match itu supaya pendidikan dengan dunia kerja itu pas gitu. Karena semua berkaitan dengan link and match tadi. Jadi pendidikan dan kebutuhan di pangsa pasar tenaga kerja itu pas kan gitu. Awal dulu memang sudah cukup lah monodisiplin tadi, kemudian periode kedua tambah bahasanya kan gitu. Oke. Waktu tidak cukup lagi. Ini harus multi ilmu tadi, tidak mono tadi ya. Jadi
penuh dengan berbagai multidisiplin ilmu. Nah, itulah periode berikutnya. Nah, tetapi sekarang ini itu berkembang lagi di era digital. Di era digital ini juga pangsa pasar menjadi berubah lagi, tambah kompleks lagi begitu. Tidak hanya multidisiplin yang dibutuhkan. Sebenarnya multi dan istilahnya menjadi melompat dari bidangnya ke bidang lain harus dikuasai. Itulah kebutuhan zaman sekarang. Karena apa? Karena itu tadi dengan adanya era digital ini, tentunya banyak disrupsinya itu tadi, gangguan-gangguan yang ada. Makanya pangsa pasarnya membutuhkan tenaga-tenaga yang mampu menguasai bidang yang lainnya. Minimal kapasitasnya meningkat, bisa paham kan gitu. Atau disebut juga kebutuhan tadi selain trans multi disiplin juga trans kapasitinya meningkat. Nah, kan begitu. Supaya bisa mengatasi di era sekarang ini, kebutuhan sekarang ini. Nah, jadi sekarang ini lulusan skill-nya dibutuhkan ya selain bisa memiliki contoh pertanian ya menguasai hama penyakitnya, budidayanya, bisnisnya dan sebagainya. Tetapi masih kurang juga menguasai medsos misalnya ya, menguasai aplikasi, menguasai artificial intelligence misalnya. Komunikasinya harus bagus, ya kan gitu. Jadi ini sudah mulai trans di luar bidangnya juga harus dikuasai, kan gitu. Jadi inilah perkembangan dunia pendidikan dengan dunia kerja yang harus match, link and match-nya harus dipaskan. Oleh karena itu sekarang Mas Menteri mengatakan, Menteri Pendidikan Indonesia itu ada kampus merdeka atau merdeka belajar. Nah, belajarnya merdeka, jadi ada berapa itu 3 semester atau berapa ya SKS-nya ada itu 20 SKS atau berapa. Itu yang khusus belajar di luarnya bebas di dalam universitas yang sama tapi beda itu jurusan atau beda apa, bahkan magang di tempat kerja, bahkan di tempat lembaga penelitian itu karena merdeka belajarnya boleh di mana saja, tetapi ilmunya udah trans tadi cross ya, karena di bidang pertanian dia belajar mesin misalnya kan gitu. Jadi pengetahuan menjadi lebih lengkap lagi dan itu untuk memenuhi kebutuhan pangsa pasar dunia kerja saat ini. Sehingga kalau cuma lulusannya itu saja multidisiplin tapi tidak dibekali oleh yang lain-lain, misalnya yang di luar bidangnya. Karena apa? Dengan kolaborasi itu akan menghasilkan karya-karya yang inovatif, kreatif tadi itu. Ya, inovasinya luar biasa. Dengan nuansa-nuansa baru, ilmu-ilmu baru yang di luar jangkauannya sebetulnya kan gitu. Sehingga akan menjadi luar biasa. Demikian pemirsa cerita-cerita pada saat ini mengenai skill kebutuhan di era digital itu adalah trans kapasitinya atau trans multidisiplin ilmunya harus dikembangkan dengan berbagai macam cara, salah satunya merdeka belajar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.